bisa berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Assalamualaikum, Bu Wulan. Maaf, ganggu apa tidak? Waalaikumsalam. Gak ganggu, Bu Tantri, silakan masuk. Makasih. Jadi, Ada apa, Bu Tantri? jadi gini, kan minggu depan saya mau diskusi sama Pak Tony, pengawas dinas provinsi. Terus masalahnya apa, Bu Tantri? Ibu tahu kan, Pak Tony itu orangnya kan perfect banget. Menilai bukan hanya dari gurunya saja, tapi dari keaktifan siswanya juga. Nah, saya ingin Ibu melihat cara saya mengajar. Istilahnya ya latihan supervisi gitu, Bu. Itu kan jadi Ibu udah melaksanakan supervisi. Jadi saya ingin Ibu yang mengobservasi terlebih dahulu gitu, bila mana ada yang perlu diperbaiki, jadi bisa saya perbaiki. Oh, kebetulan sekali, Bu Tantri. Boleh. Kapan kira-kira Bu Tantri mulainya? Besok, Bu, jam ke 5 ke 6. Apa Ibu sudah buat RPP-nya? Sudah, Bu, sesuai MGMP PPKN kita, sekolah kita ya, Bu ya. Ini saya bawa untuk Ibu evaluasi. Baiklah, Bu Tantri, coba sebutkan dulu materi sama tujuan pembelajarannya apa aja yang mau dicapai besok. Sesuai dengan RPP yang saya buat, tujuan pembelajaran untuk besok itu peserta didik mampu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu tujuannya ya, Bu, untuk besok. Coba saya lihat dulu, Bu Tantri ya. Ya, Baik, Bu Tantri, dari tujuan pembelajaran tadi kan sudah disebutkan Pak Bu Tantri. Jadi area pengembangan yang akan dicapai itu, oleh Ibu apa aja? Saya ingin siswa mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam memunculkan ataupun menciptakan gagasan berumusan solusi melalui berbagai macam media pembelajaran yang disediakan, sehingga mereka aktif sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baik, bagus Bu Tantri. Dengan mendengar penjelasan dari Ibu terkait tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai, berarti kan ada strategi kan? Ya, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? ada 4 strategi, Bu, yang sudah saya siapkan. Jadi yang pertama itu menerapkan model pembelajaran PBL, di mana siswa akan diajak berdiskusi, berorientasi pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan baik secara individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran berbasis HOTS dengan mencantumkan 4C, meliputi critical thinking, communication, creative thinking, dan juga collaboration. Strategi yang ketiga yang saya gunakan itu menggunakan alat peraga dan bahan tayang berupa PPT, dan yang terakhir yang keempat menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, baik Bu Tantri, RPP-nya yang sudah Ibu susun sudah baik ya. Ibu tinggal mempersiapkan saja segalanya untuk proses pembelajaran besok. Nanti besok saya akan mensupervisi Ibu ya
Jadi istilahnya mengobservasi ibu untuk persiapan apa yang nanti harus kita perbaiki. Nah, secara komprehensif saya akan melihat bagaimana sih ibu mengimplementasikan rencana tersebut dalam proses pembelajaran di kelas ibu. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Maaf sudah mengganggu waktunya. Ya, sudah Bapak Ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi hari ini di pelajaran pendidikan Pancasila. Kabar kalian hari ini bagaimana? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak. Banyak? Berarti apa perlu ibu absen saja? Oke, kita absen ya. Oke. Ayu Sri Rahayu Hadir. hadir. Oke. Paling rajin ya. Ya, Bu. Robi Pangestu dispen ya? Ya, Bu. Dispen apa ini? Pramuka. Oh, dispen pramuka. Oke, ada lagi Wahyu juga. Wahyu kemana ini Wahyu? Apa, Bu? Ibu absen dan terima kasih yang hadir hari ini. Oh ya, hari ini kalian tahu kan? Oh iya, sebelum kita mulai, Ibu lupa. Kita harus awali dengan berdoa dulu ya. Silakan pimpin doa. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita membahas tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Ibu mau kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Kira-kira yang berkaitan dengan ini yang cocok itu lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kita berdiri semua ya. Ya, kita nyanyi. Gimana awalnya? Tiga. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, di sini kita akan tampilkan materi mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk tujuan pembelajaran hari ini sesuai dengan mata pelajaran hari ini ya, maksudnya sesuai dengan materi hari ini, itu ada 4 tujuan yang harus kita capai bersama-sama. Yang pertama yaitu menunjukkan perilaku disiplin atau kesadaran diri menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Itu tujuan pelajaran yang pertama. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku kekeluargaan, yaitu mengenai kesadaran sosial, memberi contoh cara menghargai hak asasi Manusia. Kesepakatan belajar hari ini kita seperti biasa ya buat kesepakatan belajar. Oke, kita tidak membuat kegaduhan selama belajar. Jadi kalian tidak boleh membuat kegaduhan selama belajar. Terus menghormati pendapat teman saat diskusi, tidak makan saat belajar, aktif dalam setiap sesi kegiatan, dan menyimak pemaparan guru dengan baik. Kalian siap untuk belajar? Siap. Oke, kita kalau sudah siap kita lanjutkan. Nah, yang akan kita pelajari di sini itu ada 2. Yang pertama ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
yang meliputi menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu akan bertanya dulu ke kalian. Jadi yang tahu nanti jawab, yang nggak tahu boleh didengarkan. Atau misalkan yang yang tahu sedikit juga bisa disalurkan ya jawabannya ya. Nggak boleh ada nggak usah malu-malu. Oke, pertanyaannya, Ibu kasih pertanyaan pertama itu apa yang akan terjadi jika pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban lebih banyak dilakukan oleh masyarakat? Oke, Kay. Pasti banyak terjadi ketimpangan sosial dan kesenjangan sosial, Bu. Seperti apa? Kesenjangan sosial yang terjadi akan menyebabkan ketidakadilan dalam negara ini, seperti hukum yang mudah dibeli dengan uang. Contohnya saat ada yang melanggar peraturan lalu lintas dengan mudah menyuap polisi agar tidak ditilang. Kalau ketimpangan sosial seperti adanya perbedaan kondisi masyarakat yang mampu dan tidak mampu, seperti anak kecil yang tidak bisa sekolah sehingga menjadi pengamen jalanan. Oke, yang lainnya pada paham yang disampaikan oleh ini Keila ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Keila untuk jawabannya. Oke, jawabannya itu benar ya. Hebatlah jawabannya. Sekarang bagaimana perasaan kamu jika di wilayah sekitar kita nih ya, banyak warga yang melakukan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban? Kenapa? Karena tadi kesenjangan dan ketimpangan sosial tersebut sulit untuk dihindari dan nanti akan banyak hal-hal dan yang tidak diinginkan seperti lingkungan yang tidak sehat, nyaman, dan tentram. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan dari pertanyaan tadi? Mari kita simak video studi kasus berikut ini. Kita saksikan bersama-sama ya, agar kalian lebih silakan kalian simak video berikut ini. Video yang menampilkan sejumlah warga berbondong-bondong membuang sampah ke aliran sungai. Oke, tadi kan kita semua sudah menyimak beberapa video tadi ya mengenai apa? Pelanggaran HAM. Oke, sekarang kita bagi kelompok untuk mengadakan diskusi dan kelompoknya itu masih tetap kelompok yang minggu lalu saja, nggak usah ibu bagi lagi. Silakan sekarang untuk kelompok berikutnya. Untuk kelompoknya ibu akan bagi 3 kelompok karena kan sudah berbaur dengan teman kelompoknya. Oke, yang ini kelompok sosial. Jadi nanti cari masalah pelanggaran HAM yang terjadi dalam sosial ya. Oke, yang kedua itu politik. Berarti kalian cari dalam dunia politik. Dan yang terakhir yang ketiga ekonomi. Berarti sosial, politik, ekonomi. Silakan kalian pakai rumus 5WH plus 1H. Ada yang ingat apa itu 5WH plus 1H? Ya, what itu berarti apa? Where itu di mana kejadiannya? Why? When? Kapan? Siapa yang melakukannya? Terus yang terakhir how? Bagaimana? Nanti cari solusinya. Oke, paham? Kita mulai diskusikan. Ibu mau nanti ada satu perwakilan ya kelompoknya untuk maju ke depan mempresentasikan
pastikan teman kalian lagi mau mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sosial akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Berdasarkan diskusi kami dari kelompok kami tentang dampak dari pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban tentu sangat berpengaruh dalam kehidupan negara ini. Terutama jika dalam pelanggaran HAM terjadinya kesenjangan sosial yang dimana terjadi ketidakadilan di negara ini, seperti pemberian hukuman yang bisa dilakukan dengan suap menyuap, banyaknya warga yang kurang sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti membuang sampah ke sungai pasti akan menyebabkan banjir. Sehingga solusi yang kita kembangkan adalah penegakan hukum tanpa memandang kaya miskinnya seorang warga negara. Kemudian selalu ada sosialisasi dan tidak rutin kepada masyarakat mengenai macam-macam dan dampak dari pengingkaran kewajiban. Seperti perilaku membuang sampah ke sungai, hal ini tidak dibolehkan. Sehingga beberapa daerah membuat peraturan sebagai regulasi tindakan disiplin masyarakat peduli akan lingkungan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok sosial. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya karena kegiatan diskusinya sudah selesai, tadi sudah ada perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kita sampailah di kegiatan penutup. Coba sebelum kita akhiri, Ibu mau kalian itu melakukan identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Coba contohnya di lingkungan keluarga saja dulu. Silakan cari contoh perilakunya. Ini semuanya kan sudah mengumpulkan. Coba ada yang mau menjelaskan secara langsung sebelum dibaca semuanya nanti di ruang guru. Adakah? Oh ya, kita Saling menghargai satu sama lain, peduli terhadap lingkungan, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku, dan juga berbicara dengan bahasa yang sopan. Oke, tepuk tangan untuk Dita. Adakah yang jawab sama dengan Dita? Sama? Oke, sama ya. Oke, terima kasih. Kita berarti sebelum diakhiri, benar-benar diakhiri, ada pertanyaan nih. Oke, sekarang sesi terakhir itu sesi refleksi. Kendala apa yang kalian rasakan atau yang kalian hadapi saat pembelajaran berlangsung hari ini? Oke, Kay. Saya merasa senang belajar kali ini karena membuat saya semakin paham hak dan kewajiban harus selalu seimbang agar tercipta suasana lingkungan masyarakat yang selaras dan harmonis. Oke, tepuk tangan.
berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya minggu depan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Coba aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum kali kita berpisah gitu ya, karena hari ini udah selesai. Silakan pimpin doa kembali. Mansur. Oke, terima kasih dan selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, ucapkan hamdalah. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu hasil observasinya? Udah, nanti kita ngobrol di dalam aja yuk. Ya, Bu Tantri, setelah saya melihat KBM Bu Tantri tadi ya di kelas secara keseluruhan, berdasarkan hasil observasi sih, nih pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sebetulnya sudah baik ya. Semuanya sudah terlihat secara runut, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan intinya, kemudian kegiatan penutupnya, semuanya sudah baik. Cuma di sini ada beberapa poin yang mungkin harus dievaluasi ya sama Bu Tantri. Saya di sini sudah mencatat ada 5 yang harus dievaluasi kembali dan ini harus menjadikan bahan refleksi buat Bu Tantri. Yang pertama, saya tadi melihat Bu Tantri belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan hasil atau gagasannya. Seperti tadi Bu Tantri karena melihat satu kelompok yang sudah selesai duluan, maka Bu Tantri hanya menampilkan itu saja ya. Nah, kemudian yang keduanya sehingga coba nanti sekali-kali dikocok gitu Bu ya, biar semuanya bisa dengan cepat untuk melakukan hasilnya gitu kan. Nah, kemudian di sini juga saya masih melihat Bu Tantri masih belum memberikan kesempatan kepada siswa dalam bukan kesempatan tapi belum mendorong sepenuhnya siswa itu bisa menyimpulkan, menyintesis ya, menyimpulkan beberapa informasi. Jadi mereka selalu terfokus pada handphone, internet saja gitu. Doronglah mereka kepada buku paket yang ada di perpus gitu ya, informasi-informasi lain. Kemudian selanjutnya di sini Bu Tantri mengarahkan siswa untuk menghasilkan karya literasinya itu mungkin tidak harus dalam bentuk tulisan seperti tadi saja. Mungkin nanti Bu Tantri boleh dalam bentuk satu cerpen misalkan ya, atau artikel gitu, sehingga nanti mereka ada bisa dalam bentuk gambar-gambar atau misalkan dalam bentuk komik ya, bisa apa aja, misal dengan tulisan majalah dinding, sehingga nanti hasilnya bisa kita tempelkan di majalah dinding untuk diinformasikan kepada seluruh siswa yang lain gitu kan. Kemudian selanjutnya mengarahkan siswa untuk memajangkan hasil karya tulis siswa pada tempat yang disediakan. Nanti minggu depan atau misalkan di lain waktu Bu Tantri silakan membuat satu di papan tulis itu satu kolom gitu ya. Nanti hasilnya silakan anak-anak pajang. Nah, dipajang seperti itu. Nanti mereka bisa saling berfoto di situ. Inilah hasil karya saya seperti itu ya. Jadi ada semangat, memicu semangat anak untuk semakin giat berdiskusi, mencari kajian-kajian informasi. Kemudian mereka juga akan lebih kreatif nanti pada saat menggunakan seperti Canva mungkin, misalkan atau dalam bentuk sticky note atau dalam bentuk apapun, cerpen, gambar dan sebagainya. Nah, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Mungkin ini sudah tanya ya, mungkin jangankan Bu Tantri, saya juga kadang-kadang suka kelewat waktu gitu kan, tidak sesuai dengan yang sudah dialokasikan sesuai dengan RPP. Tadi saya lihat Bu Tantri di kegiatan awal sudah pas, di kegiatan intinya sudah pas di kegiatan penutupnya Bu Tantri kelewatan karena mungkin tadi prosesnya terlalu lama gitu kan. Jadi harus diminimalisir. Iya, jadi nanti kita kalau itu sih udah biasa ya Ibu juga seperti itu. Tapi nanti usahakan untuk tepat pada waktu sesuai dengan RPP. Ya.
Iya Bu, terima kasih atas masukan dari Ibu. Insya Allah mulai sekarang saya akan memperhatikan segala masukan dari Ibu sebagai refleksi diri saya agar menjadi lebih baik. Ya, ya Bu, sama-sama. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu Bu ya. Iya. Nah, pendapat Ibu setelah melakukan observasi ini kira-kira bagaimana perasaannya? Menurut pendapat saya, pelaksanaan observasi kelas ini merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya merasa senang disupervisi karena saya ingin menjadi tahu kekurangan saya pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan tadi. Ya, saya bangga sekali dengan jawaban Bu Tantri ya. Jawaban evaluasi Bu Tantri sungguh luar biasa. Oh ya, tadi saya sempat memperhatikan kondisi kelas ya. Ya. Kondisi kelas saat Bu Tantri mengajar itu begitu kelihatannya bersih, rapi gitu ya. Itu kelas Bu Tantri sendiri? Iya, kebetulan tadi pas kita supervisi itu pas jadwal saya di kelas saya sendiri. Iya. Pokoknya saya melihat itu suasana cukup nyaman gitu ya. Nah, Ya. bagaimana sih upaya Ibu untuk membuat suasana belajar lebih memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar? Upaya saya untuk membuat suasana belajar, memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar itu yaitu selalu menggunakan media dan alat peraga yang memperhatikan keselamatan, terus yang menyenangkan sehingga peserta didik antusias nanti di kelas ya Bu ya, terus aktif dan tidak bercanda. Terus kalau ada yang bercanda pada saat pembelajaran, saya selalu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi kayak tadi ya Bu ya, saya buat kesepakatan kelas dulu gitu sama anak-anak. Jadi mereka pas pelajaran berlangsung itu nanti paham, oh ini kesepakatan kita dari awal. Jadi kalau misalkan ada 1-2 orang yang misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, biasanya saya kasih teguran gitu. Iya, terus sekali Bu Tantri. Nah, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi, pastilah Bu Tantri tidak langsung mulus ya, pasti ada tantangan, ada hambatannya gitu. Itu apa aja Bu Tantri? Hambatan ya, yang menjadi hambatan atau tantangan saya adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang masih kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga apa yang dijelaskan oleh saya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya? Dengan melihat hambatan atau kendala yang saya hadapi, maka yang akan saya lakukan untuk perbaikan ke depannya adalah memberikan penguatan terkait materi yang belum dipahami oleh peserta didik, terus membangun komunikasi membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar, terus menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memberikan dukungan dalam proses pembelajaran di rumah. Itu ya Bu ya, yang akan saya lakukan nanti. Dari pembahasan kita sih terkait proses pembelajaran yang Bu Tantri lakukan, karena menurut saya juga udah cukup, udah bagus. Sekarang bagaimana tindak lanjut Ibu setelah supervisi ini? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah lebih memperbaiki dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, sehingga nanti kedepannya itu proses pembelajaran bermakna dan berorientasi pada keberpihakan peserta didik. Saya setuju dengan gagasan Ibu ya tersebut. Gagasan Ibu itu istilahnya berpihak kepada siswa ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan sesuai dengan yang Ibu hendak capai ya. Ya, amin. Terima kasih Bu atas motivasi dan juga doanya. Ya Ibu, sama-sama. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini aja dulu ya Bu Tantri ya. Soalnya saya ada pertemuan dengan
para kaprol, ini masalah kegiatan GDS program sekolah kita. Jadi saya pamit untuk selesai. Alhamdulillah sih supervisinya Bu Tantri sudah bagus. Nanti tinggal apa yang tadi saya berikan catatan-catatan sama Bu Tantri bisa dievaluasi pada saat nanti Bu Tantri akan melakukan supervisi dengan Pak Tony. Bu Tantri sudah siap. Iya Bu, kalau gitu saya pamit ke ruangan saya dulu ya Bu ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sampai. Assalamualaikum.